Jadi makam orang Cina itu cirinya yang satu besar, yang kemudian berikutnya berada di ketinggian atau di puncak. Itu mungkin kalau kita menamakan itu mungkin keberkahannya itu berada di situ. Dan mungkin ada apa ya, Feng Shui itu ada keberuntungan tersendiri bagi beliau-beliau yang masih hidup, sanak keluarganya. Jadi, pemakaman beliau ini, Bapak Yosep Sampurna ini, pemakamannya mencapai 2 miliar. Kemudian peti jenazahnya beliau sendiri ini kisaran antara 500 sampai 600 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sedulur Diari Kang Ebet dimanapun panjenengan berada, jumpa kembali dalam channel Diari Kang Ebet, channel yang mengedukasi tentang sejarah unik, hal-hal yang menarik, kearifan lokal dan budaya yang berada di sekitar sedulurku semuanya, yang tentunya akan kami kemas secara epik dalam bentuk video di channel Diari Kang Ebet ini. Sedulur Diari Kang Ebet dimanapun panjenengan berada, jadi saat ini kami berada di area komplek pemakaman yang sangat elit, yaitu komplek pemakaman Bukit Puncak Nirwana yang berada di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jadi sedulurku semuanya, nampak di depan kita ini adalah komplek pemakaman elit yang tentunya yang dimakamkan di sini ini adalah para pejabat atau para pengusaha kelas atas, baik dari Jawa Timur sendiri, luar Jawa Timur sendiri juga ada. Jadi ini komplek ini mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Timur sebelah timur, mulai dari Banyuwangi, Bondowoso. Pejabat-pejabat atau pengusaha-pengusaha itu bermakam atau dimakamkan di area komplek yang sangat elit yang berada di komplek makam Puncak Nirwana yang berada di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini. Jadi sedulurku semuanya, ada salah satu makam yang luar biasa di area komplek makam ini. Jadi beliau ini makamnya sangat elit, sangat luks, sangat mewah sekali. Jadi makam ini berada di ujung atau di atas pemakaman komplek ini. Jadi makam beliau ini adalah makam bos PT Rokok Sampurna. Jadi beliau ini bernama Bapak Yosep Budi Sampurna. Beliau itu meninggal pada tahun 2011 dan dimakamkan di area komplek makam Puncak Nirwana, Kabupaten Pasuruan ini. Jadi untuk lebih detailnya, ayo kita sama-sama mencari di mana lokasi makam beliau, bos PT atau komisaris daripada PT Rokok Sampurna yang tentunya sudah tersohor dan terkenal di Indonesia, yang mempunyai produk yaitu produk Sampurna Jisamsu, kemudian ada Sampurna Milk.
Ayo seluruh semuanya, ikuti perjalanan kami selanjutnya. Mudah-mudahan sedikit dan banyak apa yang kami reviewkan nanti tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang keberadaan makam Bos PT Rokok Sampurna yang berada di komplek makam Puncak Nirwana yang berada di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini. Nah, ini. Jadi kita akan masuk menuju ke area makam. Jadi sebelum kita masuk ke area makam, di sini ada 2 buah patung sapi. Nah, ini sebagai penanda atau gerbang untuk masuk menuju ke area komplek makam Bos Rokok Sampurna ini. Jadi beliau ini adalah presiden atau komisaris PT Rokok Sampurna yang tentunya sedulurku semuanya sudah mengenal dan paham tentang rokok yang melegenda, rokok yang beredar dari sudah beberapa tahun, 10 tahun bahkan ya. Jadi beliau ini adalah pendiri sekaligus komisaris PT Rokok Sampurna. Beliau itu dimakamkan di sini itu. Jadi itu adalah makam Bapak Budi Sampurna. Jadi makam beliau ini berada di area pemakaman elit yang berada di Bukit Puncak Nirwana. Jadi Bukit Puncak Nirwana itu diperkhususkan hanya kawasan-kawasan makam elit. Jadi semua yang menghuni di sini yang berada di 3 blok yang berada di Puncak Nirwana ini adalah orang-orang elit, orang-orang berduit yang bisa dimakamkan atau bisa membeli lahan sebagai pemakaman yang berada di Puncak Nirwana ini. Jadi menurut keterangan yang saya dapat tadi, pemakaman ini, area makam atau liang makam yang berada di Puncak Nirwana ini harganya luar biasa. Itu berkisar antara puluhan juta, ratusan juta, bahkan 1 miliar, bahkan 2 miliar. Jadi seluruhku semuanya, kembali ke tema lagi. Jadi beliau ini Bapak Budi Sampurna ini dimakamkan di area Bukit Puncak Nirwana. Jadi beliau ini adalah orang yang pertama kali menghuni kawasan makam elit yang berada di Puncak Nirwana ini. Jadi beliau ini adalah satu-satunya orang sebagai pendahulu atau yang mengisi komplek makam Puncak Nirwana ini. Jadi saya perlihatkan situasi di sekitar area makam Bapak Budi Sampurna ini. Jadi ini adalah bukit atau sebuah gunung. Jadi di lereng Gunung Arjuno, kemudian berada di kawasan atau desa atau Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jadi di sini ada 3 buah patung yang sangat besar dan tinggi. Mungkin sedulurku semua tahu sih siapa sosok-sosok patung yang berada di belakang pusara pemakaman atau pusara makam beliau Bapak Budi Sampurna ini. Waduh, luar biasa ini. Jadi arsiteknya ini memang luar biasa ya. Jadi kita ini dibikin takjub, dibikin terkagum-kagum dengan
nuansa artisek yang luar biasa, kayak look mewah gitu. Jadi walaupun berada di atas pegunungan perbukitan, namun nuansanya mewah itu ndak akan hilang. Jadi di sini kita bisa melihat betapa luasnya, ya, betapa mewahnya ini pemakaman Bapak Budi Sampurna. Ayo kita melihat nisan beliau ini. Nah, inilah nisan beliau, komisaris atau pemilik PT Rokok Sampurna. Jadi produk-produk Sampurna itu banyak banget ya, diantaranya yang paling tersohor itu di Samsu, kemudian ada Mil, Sampurna Mil itu. Jadi Bapak Joseph Budi Sampurna lahir pada tanggal 29 Desember 1934. Kemudian beliau wafat pada tanggal 8 Agustus 2011. Beliau mempunyai istri, yaitu beliau Maria Sumarsini Surya. Nah, ini antara belakangnya itu, kemudian bapak itu adalah Sampurna, kemudian ibu itu adalah Surya. Ini ada hubungannya apa ya, sama rokok Surya mungkin gitu ya, ada hubungannya. Kemudian Ibu Maria ini atau istri Bapak Budi Sampurna ini meninggal pada tanggal 31 Oktober 2023. Jadi beliau itu masih barusan meninggal. Kemudian nanti kami akan mencari di mana pusara beliau, Ibu Maria Sumarsini Surya ini, atau istri daripada Bapak Budi Sampurna ini. Jadi kalau dilihat dari tanggal lahir beliau ya, beliau berdua ini suami istri ini kayaknya tuaan ibu daripada bapak, karena ibu itu lahir pada 1931, kemudian Bapak Budi Sampurna ini meninggal lahir pada tahun 1934. Jadi kelihatannya itu tua istrinya. Jadi disinilah makam beliau Bapak Budi Sampurna. Jadi beliau ini adalah satu-satunya yang menghuni atau yang dimakamkan di puncak Nirwana yang berada di Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini. Jadi seluruh semuanya, puncak Bukit Nirwana ini dibangun pada tahun 2011. Jadi sebelum sebelum penghuninya banyak, ini beliau ini adalah orang yang pertama kali dimakamkan di area pemakaman Puncak Nirwana ini. Jadi beliau ini wafatnya dan disemayamkan di Adiasa, Surabaya. Kemudian beliau dimakamkan setelah 10 hari persemayaman, kemudian beliau dimakamkan di area makam Puncak Nirwana, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini. Jadi luar biasa kalau kita lihat. Jadi di sana, kemudian kita menengah untuk mengambil posisi yang bagus. Kita lihat posisi yang bagus. Jadi di situ, di tengah-tengahnya pusara ini
makam ini menghadap ke timur, jadi di belakang sana ini adalah matahari. Kemudian pusara atau makam beliau Bapak Yosef Budi Sampurna itu menghadap ke timur, dan di belakangnya itu adalah sebuah patung yang mungkin mengucapkan selamat datang. Kemudian di sebelah kirinya itu juga ada patung lagi. Terus kemudian di sebelah yang kiri ini ada patung perempuan. Jadi luar biasa luasnya. Untuk konsep dan bentuk memang berbeda sekali dengan makam Bos PT Rokok Gudang Garam, tapi saya melihatnya secara arsitek itu sama sebetulnya. Makamnya juga begini, makamnya bentuknya ya enggak terlalu di beton gitulah. Jadi makamnya itu beliau itu masih kelihatannya tanahnya, gundukan tanahnya itu masih banyak. Tapi kalau yang lain-lain itu makam itu di beton penuh itu. Tapi untuk pemakaman beliau ini, Bapak Budi Sampurna, yang berada di area pemakaman Bukit Nirwana, kemudian sama pemakaman Bos Rokok Gudang Garam Bapak Rahman Halim yang berada di Gunung Klotok Kediri itu sama bentuknya, konsepnya juga sama. Yang berbeda hanya di bagian pengamanan, baik pengamanan secara mati atau berbentuk pagar, atau kemudian pengamanan di sana juga dijaga 24 jam sama security. Tapi kalau di sini di pemakaman Bapak Yosef Budi Sampurna ini adalah pekarangan yang bebas, pekarangan yang luas. Jadi tidak ada sekatan, tidak ada pagar, tidak ada yang namanya pengamanan baik itu CCTV ataupun pengamanan security. Di sini tidak ada. Jadi pemakaman beliau yang berada di puncak Bukit Nirwana ini sangat luar biasa. Jadi di kanan dan kiri kita lihat tidak ada pagar pembatas. Di sana tadi pintu masuknya untuk menuju ke pemakaman beliau Bapak Budi Sampurna ini. Ya, jadi semuanya memang kalau kita melihat secara visual, pemakaman yang berada di puncak Nirwana ini memang rata-rata luar biasa mewahnya. Kemudian walaupun di puncak memang ya pemakaman orang-orang Tionghoa atau orang-orang Cina itu rata-rata berada di atas bukit, atas puncak atau puncak gunung gitu rata-rata. Itu mungkin ada keberuntungan atau feng shui ya namanya, feng shui bagi beliau, keluarganya yang masih hidup, atau keberuntungan atau keberkahan mungkin ya. Jadi makam orang Cina itu cirinya yang satu besar, yang kemudian berikutnya berada di ketinggian atau di puncak. Itu mungkin kalau kita menamakan itu mungkin keberkahannya itu berada di situ. Dan mungkin ada feng shui itu ada keberuntungan tersendiri bagi beliau-beliau yang masih hidup, sanak keluarganya. Jadi menurut informasi pemakaman beliau ini, Bapak Yosef Sampurna ini, pemakamannya mencapai 2 miliar
2 miliar rupiah. Jadi area pemakaman itu termasuk dari lahannya, kemudian proses pembangunannya, kemudian pemakamannya itu mencapai 2 miliar. Kemudian peti jenazahnya beliau sendiri ini kisaran antara 500 sampai 600 juta. Luar biasa kan. Jadi memang pemakaman Cina ya memang orang kaya sih. Orang kaya itu mah bebas. Tapi secara garis besar pemakaman Cina Tionghoa itu memang sangat mewah, sangat luar biasa, sejajar dengan apa yang beliau dapat sewaktu masih hidup. Jadi beliau itu masih hidup menghasilkan beberapa puluh miliar. Kemudian apa ya namanya apa ruginya bagi keluarga untuk memberikan sebuah kenang-kenangan, untuk memberikan sebuah penghormatan bagi beliau yang meninggal, yaitu dengan memberikan makam dan memberikan penghormatan yang sangat luar biasa. Memang pemakaman ini di puncak Bukit Nirwana ini pemakaman yang sangat luar biasa mewahnya, yang sangat terkenal dengan kawasan pemakaman elit yang berada di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Kalau makam-makam lainnya berada di kawasan Jonggol Jawa Barat, kemudian di kawasan Karawang Jawa Barat itu juga makam-makam elit itu di bagian Jakarta dan Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang makam yang paling mewah yang berada di puncak Bukit Nirwana, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini. Jadi demikianlah sedulurku semuanya review yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini yang berada di area makam beliau Bapak Yusef Budi Sampurna. Beliau adalah pemilik atau komisaris PT Rokok Sampurna yang melegenda. Tentunya kami semua dan sedulurku semuanya pasti tahu siapa beliau, Bapak Budi Sampurna atau pemilik Rokok Sampurna itu sendiri. Jadi sedulurku semuanya, demikianlah dulu review yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit dan banyak apa yang tadi kami sampaikan setidaknya memberikan wawasan dan pengetahuan supaya sedulurku semuanya tahu. Disinilah ada makam, ada kawasan makam elit, ada kawasan makam yang luar biasa mewahnya, mahalnya, yang berada di Bukit Puncak Nirwana, yang tepatnya berada di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hai sedulurku semuanya, mudah-mudahan sedulurku semuanya selalu sehat. Oh iya, bagi sedulurku semuanya yang sudah berkenan mendukung, mensubscribe supaya dengan berkembangnya channel kami ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi sedulurku yang belum subscribe, ayo, ini adalah suatu bentuk hormatan yang luar biasa apabila sedulurku semuanya mau mendukung channel kami supaya lebih berkembang lagi. Demikianlah sedulurku semuanya, mudah-mudahan sedulurku semuanya selalu sehat dan dimudahkan rezekinya lancar jaya dan selalu mendapatkan naungan dan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.